Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah alasan mengapa umat Islam dilarang menganiaya hewan dan membunuh kata. Al-Quran memang menempatkan posisi hewan pada kedudukan yang lebih rendah dari manusia. Namun hal tersebut bukan menjadi alasan perlakuan kita yang semena-mena terhadap hewan. Dalam Al-Quran, rasa belas kasih patut kita tunjukkan ke makhluk ciptaan Allah yang lain, termasuk hewan. Ada beberapa hewan yang tidak diperbolehkan untuk kita bunuh. Salah satunya adalah kata. Apa alasan dibalik larangan ini? Bagaimana dengan hukum mengkonsumsi kata? Dan apa saja keutamaan ramah terhadap hewan ciptaan Allah? Apa janji Allah kepada mereka yang menyayangi hewan? Dalam kehidupan manusia, tak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, hewan menjadi salah satu makhluk hidup yang juga akrab dengan manusia, tentu dengan cara yang beragam. Ada yang memilih sapi, kambing, dan ayam untuk diternak. Ada juga yang lebih menyukai kucing, kelinci, dan burung-burung untuk dipelihara. Tak hanya itu, ada juga beberapa hewan lain yang hidup di alam liar yang patut dilindungi, seperti gajah, singa, dan masih banyak lagi. Hal ini penting dilakukan karena semakin hari semakin banyak kepunahan yang terjadi hingga akhirnya berdampak pada kerusakan lingkungan yang juga akan merugikan semua makhluk di bumi. Jika selama ini kita menganggap bahwa hewan hanyalah makhluk kecil yang tak bisa berkomunikasi, maka pendapat ini sepertinya harus kita geser dulu. Kenapa? Karena sebenarnya hewan beserta makhluk yang lain juga senantiasa memuji Allah. Meski pujian tersebut berbeda dengan cara kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 44 yang artinya, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Keistimewaan hewan ini menjadi sebuah kado yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, manusia sangat dianjurkan menyayangi hewan dan tidak kasar dalam memperlakukan makhluk kecil ini. Dalam keseharian pun, kucing misalnya, tak jarang kita menemukan mereka tengah keroncongan. Namun apa yang mereka dapatkan hanya tendangan dari orang di sekelilingnya. Jika Rasulullah SAW melihat kejadian tersebut, tentu beliau akan sangat sedih. Sebab Rasulullah memiliki hati yang sangat lembut. Beliau sangat memperhatikan kehidupan hewan dan melarang siapapun untuk menyakiti binatang, termasuk memberi beban di luar batas kemampuannya. Pernahkah Anda mendengar bagaimana cara Nabi Muhammad SAW memperlakukan kucingnya? Nabi Muhammad SAW dikenal memiliki kucing yang bernama Muezza. Saking sayangnya, ketika Nabi hendak mengambil jubahnya, ia mendapati Muezza sedang tertidur lelap di atas jubah tersebut. Karena tidak tega membangunkan Muezza, Nabi pun akhirnya memotong belahan lengan yang ditiduri Muezza agar kucing tersebut tidak terganggu. Tak hanya kucing, Rasulullah SAW juga sangat peduli dengan hewan lain, seperti unta yang malang ini. Pernah suatu hari, di tengah perjalanannya, Rasulullah SAW melihat seekor unta yang kurus kering dan menderita karena kelaparan. Tak tega dengan unta tersebut, Rasulullah memberikan teguran kepada pemiliknya yang telah berbuat kejam kepada hewan tersebut. Begitu pula ketika Nabi SAW masuk ke dalam kebun milik seorang kaum Ansar, dilihatnya seekor unta yang merintih dan meleleh air matanya. Rasulullah SAW segera mendekati unta itu dan mengelus-elus belakang telinganya hingga hewan itu menjadi tenang. Rasulullah SAW pun menegurnya dan berkata, "Tidakkah engkau takut kepada Allah karena memperlakukan hewan yang Allah telah memberikan kepadamu dengan kejam? Engkau laparkan perutnya, meletihkan tubuhnya karena kerja yang tiada henti dan memaksa di luar kemampuannya." Menyakiti binatang tanpa rasa belas kasihan adalah pantangan bagi Rasulullah SAW. Sebuah petuah nabawi ini menegaskan kasih sayang seorang muslim hendaknya menjangkau seluruh makhluk termasuk hewan ternak. Apalagi dalam Islam terdapat beberapa ritual atau perintah yang mengharuskan kita berinteraksi dengan hewan. Namun jika mereka membunuh binatang tanpa alasan, hal ini tentu sebuah tindakan yang dilaknat Nabi. Entah mereka akan menerima hukuman di dunia ataupun di akhirat kelak.
Lalu seperti apa hukuman bagi mereka yang suka menyiksa binatang? Hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan lucu ini sangatlah serius. Dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka. Beberapa hadis juga meriwayatkan Rasulullah memperingatkan supaya jangan merampas nyawa burung sekedar untuk main-main tanpa adanya manfaat yang diperoleh darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang membunuh burung dengan sia-sia, maka burung tersebut akan datang pada hari kiamat dan dengan suara keras mengadu kepada Allah, ya Tuhan, si fulan merampas nyawaku, menganiayaku dan membunuhku tanpa sesuatu yang bisa dimanfaatkan olehnya, sehingga aku mati sia-sia. Bagaimana dengan kata? Bolehkah umat Islam membunuh kata? Siapa sangka hewan yang kita anggap tidak berharga mendapatkan tempat khusus di mata baginda Rasul. Menurut Nabi, suaranya yang bising dan sahut menyahut itu pada hakikatnya merupakan suara tasbih saat memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan serupa juga berlaku bagi siapapun yang gemar mengadu hewan, apalagi hanya untuk berjudi. Menurut beberapa riwayat, katak dilarang dibunuh karena suara katak merupakan tasbih dan katak berperan dalam memadamkan api ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Dari Abdul Razak rahimahumullah dalam kitab Al-Mushannaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah keamanan bagi kodok, jangan dibunuh, karena sesungguhnya suaranya yang kalian dengar adalah tasbih, takdis dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Rabbnya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka diizinkanlah kodok. Kemudian api menimpanya, maka Allah menggantikan untuknya panas api dengan air. Hadis riwayat Anas bin Malik. Hal-hal kecil seperti ini saja menjadi perhatian utama bagi sang Nabi. Maka tak heran jika beliau benar adalah panutan bagi umat muslim dalam segala aspek kehidupan. Mungkin hal ini masih susah untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tentu tak ingin merobek baju yang kita kenakan untuk kucing, tidak juga ingin memelihara katak di rumah kita. Namun jika belum mampu mencontoh perilaku Rasul, bukankah dengan tidak berbuat kasar sudah mengarah kepada kebaikan? Satu hal yang penting mendapat perhatian, yakni pesan Nabi agar berlaku lemah lembut terhadap hewan yang hendak disembelih. Jangan sampai hewan itu merasa kesakitan dengan sembelihan yang dilakukan. Nabi bersabda, tajamkanlah pisau terlebih dahulu sebelum hewan yang akan disembelih itu dibaringkan. Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu bolehkah kita menyembelih katak dan mengkonsumsinya? Katak adalah hewan yang hidup di dua alam, yakni di darat dan di air. Dalam hal ini, pendapat ulama juga berbeda dalam hukum membunuh dan memakan daging katak. Ada yang mengatakan boleh, ada pula yang mengharamkan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa semua bangkai yang berada di air adalah halal kecuali katak. Sementara itu, ulama Hanabilah berpendapat jika semua yang bisa hidup di darat dan di air tidak halal jika tanpa disembelih. Seperti halnya katak tidak boleh dimakan karena hadis Rasulullah SAW yang melarang membunuhnya. Sementara sebahagian ulama seperti Imam Malik menghalalkannya. Umumnya ulama yang mengharamkan kodok disebabkan kondisi kodok yang hidup di dua alam. Ada juga yang beralasan kodok termasuk binatang menjijikkan, juga karena banyak ditemukan kodok yang beracun. Namun bagaimana bagi yang menghalalkan? Mereka berlandaskan pada keyakinan bahwa selama tidak ada penjelasan dari nas Al-Quran dan hadis tentang keharaman suatu binatang-binatang itu halal dimakan. Ulama sepakat tentang keharaman membunuh katak berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Utsman. Suatu ketika ada seorang tabib yang berada di dekat Rasulullah SAW menyebutkan tentang obat-obatan. Di antaranya disebutkan bahwa katak digunakan untuk obat. Lalu Rasul melarang membunuh katak. Hadis riwayat Ahmad. Setiap pendapat yang ulama sampaikan adalah sebuah bentuk pemahaman yang tidak sepatutnya menjadi sebuah perdebatan. Namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau agar daging katak sebaiknya dihindari untuk dikonsumsi, mengingat adanya perbedaan pandangan para ulama. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi rahmatan lil alamin.
Kasih sayang menjadi salah satu aspek untuk mewujudkan cita-cita tersebut agar keselamatan alam, makhluk hidup, dan manusia tetap terjaga di bumi Allah. Larangan membunuh dan mengkonsumsi kata pada akhirnya memang menyimpan rahasia dan hikmah tersendiri bagi kita. Dan inilah sedikit video tentang alasan mengapa umat Islam dilarang menganiaya hewan dan membunuh kata. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.